Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tahta yang dilingkungi pelangi. Ayat intinya diambil dari Wahyu 4 ayat yang kedua dan yang ketiga. Lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Keterangannya, pada pelangi di atas tahta itu terdapat suatu kesaksian yang kekal, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama seperti pelangi di awan merupakan penyatuan sinar matahari dan hujan, begitu juga pelangi yang melingkungi tahta itu melambangkan gabungan kuasa anugerah dan keadilan. Bukan keadilan saja yang harus dicapai, karena ini akan membuat gerhana pada kemuliaan pelangi perjanjian di atas tahta itu, sehingga manusia hanya dapat melihat ancaman dari hukum itu. Sekiranya tidak ada keadilan, tidak ada hukuman, maka tidak akan ada ketenangan dalam pemerintahan Allah. Adalah oleh perpaduan antara keadilan dan anugerah, sehingga keselamatan itu menjadi sempurna. Anugerahlah yang mengundang kita untuk masuk melalui gerbang ke kota Allah itu, dan keadilan yang memberi kepuasan untuk mengadakan penyesuaian pada setiap jiwa yang taat, yang memperoleh kesempatan penuh menjadi anggota keluarga kerajaan itu, menjadi anak Raja Surgawi itu. Kalau tabiat kita bercela, maka kita tidak dapat melewati gerbang yang terbuka oleh anugerah tersebut kepada penurutan, karena keadilan berdiri di pintu masuk dan menuntut kesucian pada semua orang yang ingin melihat Allah. Sekiranya keadilan ditiadakan dan memungkinkan anugerah ilahi membuka gerbang bagi segala bangsa, terlepas dari soal tabiat, maka akan terjadi kondisi yang lebih buruk dengan adanya ketidaksenangan dan pemberontakan di sorga daripada sebelum setan diusir. Kedamaian, kebahagiaan, dan keharmonisan di sorga akan hancur. Perubahan dari bumi ke sorga tidak akan mengubah tabiat manusia. Sedangkan kebahagiaan umat tebusan di sorga merupakan hasil pembentukan tabiat dalam kehidupan sekarang melalui citra Kristus. Orang-orang kudus di sorga pertama-tama harus menjadi orang kudus di bumi. Keselamatan yang diadakan sehingga Kristus mengadakan pengorbanan sedemikian rupa bagi manusia mempunyai nilai tersendiri, karena pengorbanan itulah yang menyelamatkan dari dosa. Dengan demikian, hukum Allah tidak dilemahkan oleh Injil, tetapi kuasa dosa dihancurkan dan hukum anugerah disampaikan kepada orang berdosa yang bersesal. Allah tidak pernah akan melupakan umatnya dalam pergumulan mereka melawan kejahatan. Biarlah Yesus menjadi tema kita. Tahta yang dilingkungi pelangi. Sungguh suatu pelajaran yang luar biasa dari pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagaimana pelangi yang merupakan janji Allah itu, yang merupakan kemuliaan yang berada di tahta Allah itu, merupakan penyatuan sinar matahari dan hujan. Demikianlah pelangi yang melingkungi tahta itu melambangkan gabungan kuasa anugerah dan keadilan. Anugerah Allah, kasih Allah itu, dan penyatuan dengan keadilan sorga
akan melayakkan umat-umat Tuhan yang setia, yang terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk bisa memasuki kota Allah itu. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kasih Allah itu, anugerah itu, dan keadilan sorga tidak kita sia-siakan karena hal apapun yang ada di dunia ini. Tetapi marilah kita menyambut anugerah Allah itu, kasih Allah itu, dan keadilan Allah itu. Sehingga dengan pertolongan Tuhan ketika Ia datang di kali yang kedua, kita akan bersama-sama dengan Juru Selamat kita di awan-awan. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, terima kasih banyak atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dan keadilan-Mu yang Engkau akan terus nyatakan. Bantu kami untuk terus bergantung sepenuhnya, bantu kami untuk bisa peka mendengar suara Tuhan, bantu kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami, dan kiranya kami bisa dilayakkan menerima roh hujan akhir, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani yang akan menyanggupkan kami untuk melayani Tuhan, menggunakan setiap talenta, harta, atau apapun yang Kau titipkan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu dan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.